Masih di ngaji kitab Sunan Ibnu Majah hadis 3974. Hatasana Muhammad bin Basharin dasana Muhammad bin Yazid bin Unaisin al-Maki. Qala berkata Muhammad, Sami itu mendengar aku Sa'idah bin Hasan al-Mahzumi. Qala berkata Sa'id, Hadasatni bercerita ni padaku sopo Ummu Sholih an Sofiyata binti Saibah dari Sofiyah binti Saibah an Umi Habibah dari Umi Habibah zaujin Nabi, istrinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda Nabi, kalamu bani Adam utawi ucapan anak Adam iku alaihi berat atas anak Adam. Jadi pasti jadi dosa itu. Jadi ngomong sak ngomong itu wis rata-rata jadi dosa. La tidak lahu bermanfaat bagi anak Adam. Jadi banyak ngomong berarti banyak dosanya. Illa kecuali, nah ini ada pengecualian. Al-amru perintah bil ma'ruf terhadap kebaikan. Wan nahya dan melarang anil mungkari dari kemungkaran. Wa dzikrullah dan ingat pada Allah azza yang maha mulia, wa jalla dan maha agung. Jadi kalau doyan ngomong ya usahakan ngomong itu ada sisi amar ma'ruf nahi mungkarnya, ada dzikirnya. Kalau ngomong selain 3 ini yes, ujung-ujungnya dosa, enggak ada manfaatnya. Hadasana Ali bin Muhammadin dasana bercerita pada kami sopo kholi pamanku, paman dari ibu, namanya Ya'la. Anil A'masi an Ibrahima an Abi Sa'sa. Qala berkata Abi Sa'sa. Kila dikatakan li Ibni Umar kepada Ibni Umar. Ditanyakan ini. Ina sesungguhnya kami kunat hulu masuk kami ala umaro ina atas amir-amir kami. Tanakulu maka berkata kami al-qaula pada ucapan. Amir itu kan maknanya orang yang memerintahkan. Ya, orang yang memerintahkan. Fa'idha kharajna maka ketika keluar kami. Kulna maka berkata kami goirohu pada selainnya ucapan. Itu kami itu ya dalam ngomong sak ngomong itu ya harus punya strategi. Kalau ngomong sama amir itu ya yang baik-baik ya kan. Tapi kalau nanti sudah keluar ya ngomongnya beda lagi. Itu kalau model gitu itu gimana? Wahai Bani Umar. Jadi kalau istilah sekarang ABS, asal bos senang. Ya kan? Jadi laporannya baik-baik, padahal di lapangan enggak seperti yang dilaporkan. Ya. Qala berkata Ibni Umar, ya, seperti itu, contohnya seperti itu. Ya macam-macam para penjilat kan begitu. Ya kan di depan pimpinannya ya baik, ya kelihatan rajin, kelihatan nanti ndak ada pimpinannya ya nyolong balung, nggak mau kerja. Kuna ada kami, naudu menganggap kami dalika pada demikian itu. Ala ahdi Rasulillah atas zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam anifako pada kemunafikan. Oh, kalau zaman Rasul dulu orang model itu munafik gitu. Tuh.
Dasana Hisam bin Amr, dasana Muhammad bin Su'aib bin Sabur, dasana Al-Auza'i an Qurrah ibni Abdurrahman bin Kaiwail an Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah. Qala berkata Abi Hurairah, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i, iku termasuk bagusnya keislaman seseorang, tarkuhu utawi meninggalkannya, mar'i, ma pada apa-apa layak nihi yang tidak bermanfaat, opoma hi pada mar'i, pada orang. Jadi termasuk baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang sekiranya tidak manfaat. Tidak ada manfaatnya, sudah tinggal. Tidak ada gunanya, sudah tinggal. Itu ya, tinggal kita itu mau jadi orang Islam yang baik apa enggak, itu aja. Kalau pengen yang baik ya hal-hal yang sekiranya tidak ada manfaat tinggal, tidak usah dilakukan, termasuk ngomong, termasuk perbuatan, termasuk ya segala hal, ya, beli barang termasuk sekiranya tidak ada manfaatnya tidak usah dibeli. Babul uslati utawi babnya uslah. Uslah itu menyendiri. Jadi pada saat zaman itu sudah betul-betul rusak, ya umumnya orang ya yes rusak betul gitu, ya sudah menyendiri saja, pergi ke tengah hutan sana atau gimana, yang penting tidak kena pengaruh yang enggak itu. Iku hadasana Muhammad bin Sobah, hadasana Abdul Aziz bin Abi Hazim, ahbaroni Abi an Ba'ajata bani Abdillah bani Badrin al-Juhani an Abi Hurairah. Anan Nabiya, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, qala iku bersabda, siapa Nabi, khairu ma'ayisin nas, lebih baiknya penghidupannya manusia, lahum bagi mereka, rajulun utawi seorang laki-laki, mumsikun yang memegang, biinani farosihi, terhadap kendali kudanya, fisabilillah, di dalam sabilillah, wayatiru, dan bersegera dia. Yatiru itu maknanya kan terbang, artinya ya bersegera atau cepat-cepat. Alamat nihi, atas punggungnya kuda. Jadi termasuk penghidupan manusia yang baik bagi mereka, ya ada lelaki yang memegang kendalinya kuda dalam sabilillah. Nah, di situ ya sering berjuang fisabilillah, ya perang dan macam-macam. Jadi bukan berarti selalu di atas punggung kuda, enggak, artinya ya banyak perjuangannya lah di dalam agamanya Allah. Gitu. Jadi yatiru ala matnih itu maknanya adalah dia bersegera untuk menaiki kudanya itu untuk berjuang, jadi tidak bermalas-malasan. Ulama sami'a, tiap kali mendengar dia, hayatan pada suara,
Suara di sini ya suara yang dari musuh, suara yang mengagetkan, menakutkan dari musuh. Atau fas'atan. Fas'atan ya sama, suara yang mengagetkan. Toro maka bersegera dia rojul alaihi atas kuda. Ilaiha pada suara tersebut. Jadi tiap kali ada suara yang sekiranya menakutkan, mengagetkan yang berasal dari musuh, dia itu segera naik kudanya lalu menghampiri suara itu. Ada apa itu? Ya betagi mencari dia rojul al-mauta pada kematian. Awil kotla atau terbunuh. Jadi dia memang berusaha untuk bisa mati fisabilillah atau terbunuh fisabilillah. Madhon nahu sebagai prasangkanya rojul. Ya, tuh. Jadi dia memang punya keyakinan dengan ini nanti harapannya aku bisa mati atau terbunuh fisabilillah. Yang kedua, warojulun dan seorang laki-laki fi gunaimatin di dalam kambing yang sedikit. Firoksi sagofatin di puncak sagofah itu gunung. Ya. Jadi roksu jabal. Ya. Kok sagofah sih? Yang bener itu sa'afah, bukan pakai goin. Sa'afah, bener. Oh ya. Sa'afah itu ya puncak gunung, Roksul Jabal. Min hadhi isi'af, dari ini beberapa puncak gunung. Au batokni wadin atau tengahnya lembah. Min hadhil audiyah, dari ini beberapa lembah. Yukimu menegakkan dia as-sholat pada sholat. Wayukti dan mendatangkan dia az-zakata pada zakat. Wayak butuh dan menyembah dia robahu pada Tuhannya. Kata yaktiyahu sehingga datang kepada dia rojul opo al yakin kematian. Yakin bermakna al maut. Laisa tidak ada minanasi dari manusia ila kecuali fi khairin di dalam kebaikan. Laisa itu tidak ada dari manusia, artinya dia tidak bergaul dengan manusia kecuali di dalam kebaikan. Yang kedua, kehidupan yang baik itu dimiliki oleh seseorang yang dia menggembala kambing yang jumlahnya sedikit di puncak gunung atau di tengahnya lembah. Ya, jadi hidupnya ya sesantai mungkin. Kambing yang enggak terlalu banyak, ya kan? Kemudian bisa menegakkan sholat, mendatangkan zakat, bisa nyembah Tuhannya sampai polpati. Nah, dia tidak ada urusan dengan manusia, tidak bergaul dengan manusia kecuali di dalam kebaikan. Enggak kakean urusan gitu. Atasana Hisam bin Amr, tasana Yahya bin Hamzah, tasana Az-Zabidi. Atasani Az-Zuhri an Atha bin Yazid al-Laisi an Abi Sa'id al-Khudri. Ana rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki ku ata, datang dia an Nabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Faqala maka bersabda siapa Nabi, ayunasi manakah manusia afdolu yang lebih utama. Qala bersabda Nabi, rajulun seorang laki-laki, mujahidun yang berjuang atau ya berjuang fisabilillah di jalannya Allah, binafsihi dengan dirinya, wa malihi dan hartanya. Qala berkata rajul, sumaman kemudian siapa? Qala Rasul, sumamruun kemudian seseorang fisik bin, nah, di apa? Di puncak gunung, minas si'ab dari beberapa puncak gunung. Ya butuh menyembah dia Allah pada Allah, azza yang maha mulia, wajalla dan maha agung. Wayada'u dan meninggalkan dia anasa pada manusia, min sarihi dari kejelekannya. Ya. Jadi min sarihi dari kejelekannya. Jadi bagaimanapun yang lebih utama menghadapi manusia yang rusak itu adalah berjuang dalam sabilillah, amar ma'ruf nahi mungkar itu dengan dirinya, dengan hartanya. Itu yang terbaik. Kemudian yang kedua, kalau memang dia nggak sanggup untuk amar ma'ruf nahi mungkar, ya sudah, dia menyendiri, hidup di puncak gunung sana, gembala kambing, nyembah Allah, nah, dia meninggalkan manusia dari kejelekannya. Ya, dia meninggalkan manusia dari kejelekannya. Dia uslah itu juga butuh pertimbangan yang matang. Jadi bukan dalam rangka dia takut ketularan kejelekannya manusia, itu enggak. Tapi dia takut kalau kejelekannya dia itu nulari manusia. Jadi min syarrihi itu dari kejelekannya imru'un. Ya, min syarrihi itu dari kejelekannya dia orang. Ya kan? Jadi seseorang yang mana lebih senang hidup menyendiri di puncak gunung sana, nyembah Allah, ya gimana lah, mungkin itu dia amar ma'ruf nahi mungkar ya sudah tidak mampu, kemudian mungkin kalau dia diganggu itu juga nanti emosi, marah, ngamuk, yang ganggu malah dia bunuh misalnya. Wes daripada aku gumbul wong itu kok aku mateni wong, ya kan? Aku iki ya temperamen, ganggu sithik ngono ku ya wis aku tak ngalih ae gitu loh. Jadi wayada unas min sarih. Dia meninggalkan manusia dari kejelekannya dia sendiri. Orang-orang itu ya memang rusak. Dikit-dikit ngerosting, gojloki kan gitu kan. Aku iki temperamen, diluk-diluk di roastingi arek-arek iki kok. Aku ngamuk tak bacoi terus ya apa kan gitu kan. Tahu ya. Terus daripada ngene aku sing ngalih, aku aja yang pergi gitu. Tuh uslah seperti itu. Orang-orang ya memang rusak, orang-orang rusak. Tapi dia khawatir kalau dia itu bereaksi berlebihan terhadap kerusakan mereka. Hadasana Ali bin Muhammadin, dasana Al-Walid bin Muslim, dasani Abdurrahman bin Yazid bin Jabir,
dasani Busru bin Ubaidillah, dasani Abu Idris Al-Khawlani, anahu sesungguhnya dia Abu Idris iku sami'a mendengar dia Hudzaifah bin Yaman pada Hudzaifah bin Yaman. Yaqulu berkata dia Hudzaifah, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu akan ada sapa du'aun orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang mengajak, ala abwa bi jahanam, atas pintu-pintu neraka jahanam. Modelnya itu ya kayak ustadz, kayak kiai gitu, dakwah tapi setelah diikuti betul arahnya kok ke pintu neraka jahanam. Ya, ya seperti itu. Banyak ustadz, kiai, penampilannya ya meyakinkan gitu, seperti orang suci gitu. Ngajak. Ya orang nipu itu kan gimana? Ngambil simpatiknya orang yang mau ditipu. Setelah percaya baru ditipuan gitu kan. Jadi doatun ala abwa bi jahanam ya seperti itu. Ya. Ajakannya bagus. Banyak orang simpatik, tapi setelah turut ke neraka jahanam. Man barang siapa ajabahum yang mengabulkan diaman hum pada mereka, ilaiha pada pintu jahanam, qadafuhu maka membuang mereka duat hu pada man fiha di dalam neraka jahanam. Kalau diikuti betul ya betul, dilempar ke neraka jahanam betul sama mereka. Ditipu betul itu. Kalau sekarang sudah banyak. Kalau zaman Nabi kan akan ada. Kalau sekarang sudah ada. Qultu berkata ku Hudzaifah, ya Rasulullah, sifhum, menjelaskanlah engkau hum pada mereka, dai jahanam itu, lana pada kami. Qala bersabda Rasul, hum utawi mereka dai jahanam, du'atun ala bawa bi jahanam itu. Iku kaum, jumlahnya ya banyak, kaum min jildina dari kulit kami. Jadi kulitannya ya kulitan Arab itu. Meyakinkan kan, Nabi Muhammad itu Arab, lah ini orangnya kulitannya Arab. Koyoknya asli kan itu kan. Ya takalamuna berbicara mereka bi alsinatina dengan lesan-lesan kami. Bahasa Arabnya juga fasih. Fasih. Ya titele ya LC, MA, ono doktor, ono kuwi. Fasih gitu. Jadi ketoknya asli tapi palsu. Qul itu berkata aku, fama maka apa tak muruni perintah engkau Rasul ini pada saya, in atrokani jika menjumpai ini pada saya apa dalika demikian itu. Qala bersabda Rasul, falzam maka menetapilah kamu jama'atal muslimin pada jamaahnya orang-orang Islam, wa imamahum dan keimaman mereka. Itu nanti yang akan melindungi kamu. Nah, jadi dzilullah wa rumhuhu. Nah, itu naungannya Allah dan tombaknya Allah yang melindungi kamu ya di situ itu. Kalau enggak falzam jama'atal muslimin wa imamahum, baratnya ya kamu itu kambing yang siap dimakan serigala. Qultu berkata aku, fa'ilam yakun maka seandainya tidak ada, ini seandainya tidak ada loh ya. Lahum bagi mereka apa jama'atun jamaah,
Wala dan juga tidak ada sopo imamun seorang imam. Kalau memang keadaannya memang kuaco balo betul jamaah ya ndak ada, keimaman juga ndak ada. Qala bersabda Nabi faktazil, maka memisahkan dirilah kamu tilkal firaq pada demikian itu perpecahan. Kulaha seluruhnya perpecahan. Jadi ya semuanya itu batil semua. Sing bener kowe tok ya wis ngali wae. Sing bener kowe tok ya. Itu wis ngali wae. Walau dan meskipun anta addo, jika menggigit kamu bi asli sajarotin pada akarnya pepohonan atau akarnya pohon ya, bi asli sajarotin terhadap akarnya pohon, walaupun kamu itu makan akar pohon itu ya. Kata yudhri kakak sehingga menjumpai kepadamu apa al mautu kematian sampai kamu mati ya. Wa anta dan utawi kamu iku kadzalika seperti demikian itu. Atasana Abu Quraibin dasana Abdullah bin Numairin an Yahya bin Sa'id an Abdurrahman bin Abdillah al-Ansori an Abi. Anahus sesungguhnya Abi ku sami'a mendengar dia Aba Sa'id al-Khudri yakulu berkata dia Abu Sa'id. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusiku hampir an yakuna jika ada. Iku khairu malil muslim, lebih baiknya hartanya orang Islam apa nggo namun kambing. Jadi saking rusaknya manusia, jadi hampir saja harta seseorang yang Islam itu harta terbaiknya itu kambing. Yatba'u mengikuti dia biha pada kambing sa'afal jibal pada puncaknya gunung ya. Ya sana di atas gunung sana. Wa mawaqi al-qidri dan tempat jatuhnya hujan. Yafiru lari dia bitinihi dengan membawa agamanya dia minal fitan dari berbagai macam kerusakan. Yaitu tadi orang-orang ya rusak semua. Aku kalau di situ terus ketularan. Kalau ndak ketularan nanti sikapku juga buruk. Ya sudah, bawa kambing ke puncak gunung sana, dipelihara, maisahnya ya dari situ, ya kan? Di puncak gunung terus di tempat-tempat turunnya hujan ada rumput kan untuk makan kambingnya itu. Dia lari dengan agamanya dari berbagai macam kerusakan. Hadasana Muhammad bin Umar bin Aliyin al-Muqaddimi. Dasana Said bin Amir, dasana Abu Amir al-Khazas. An Humaid bin Hilal an Abdurrahman bin Qurtin an Hudzaifah binil Yaman qala berkata Hudzaifah. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takunu akan ada apa fitanun berbagai macam kerusakan. Ala abwa biha atas beberapa pintunya fitnah. Du'aun utawi orang-orang yang mengajak atau para dai ilanar pada neraka. Ya. Jadi terlihat asli tapi palsu. Dan itu ada yang mempromosikan. Ini produk saya gini. Kelihatannya bagus tapi jelek. Ya, kelihatannya ke surga tapi nyatanya ke neraka. Fa'antamuta maka jika mati kamu. Wa anta dan utawi kamu iku adun, orang yang menggigit ala jitli sajarotin atas apa? Akar pohon. Iku khairun lebih baik laka bagi kamu min daripada antat ba'a. Jika mengikuti kamu adan pada seorang pun minhum dari mereka.
dai jahanam itu. Ya, du'atun ilanar itu. Kamu pergi menjauh, terus di sana ekonomimu kekurangan, betul. Yang dimakan itu akarnya pohon. Berarti kan memang orang di duit tenan. Iya, kehidupannya betul-betul sederhana, makan akar pohon. Itu lebih baik bagi kamu daripada harus mengikuti salah satu dai-dai ke neraka itu. Hadasana Muhammad bin Haris al-Misriyu, dasana Alaisu bin Sa'din, dasani Ukel ani bin Syihab, ahbaroni Sa'id bin Musayyab, ana Abu Hurairah iku ahbarohu, mengkabari dia Abu Hurairah pada Sa'id bin Musayyab. Ana Rasulullah, sesungguhnya Rasul Shallallahu alaihi wasallam iku kola bersabda Rasul, la yuldagu, tidak akan disengat, ya, disengat. Yuldagu itu maknanya disengat, yo kala jengking atau lebah, itu makna aslinya disengat, artinya ditipu. Sapa al mukminu, orang beriman, min hijrin, dari satu lubang, marota ini dua kali. Jadi orang mukmin itu seharusnya tidak tertipu untuk yang kedua kali di satu lubang, artinya satu masalah. Masalahnya sama, yaitu lah dulu pernah ketipu, sekarang ketipu lagi. Kalah kalau keledai. Keledai itu loh enggak pernah jatuh di lubang yang sama. Jadi orang mukmin itu enggak boleh di situ tertipu untuk yang kedua kali di suatu masalah yang sama. Berarti harus pinter belajar dari pengalaman, walaupun itu pengalaman orang lain. Karena kita tidak perlu mengalami kalau itu sesuatu yang menyakitkan, kan? Ya kan? Guru yang terbaik pengalaman, oke lah, tapi bukan pengalamannya sendiri kalau bisa. Cukup pengalamannya orang lain aja. Kita belajar dari situ. Ya. Hadasana Utsman bin Abi Saibata, hadasana Abu Ahmad Az-Zubairi, hadasana Zam'atu bin Sholih ani Zuhri an Salim ani bin Umar, qala berkata bin Umar. Qala bersabda sapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, layul dagu, tidak disengat atau ditipu, sapa al mukminu, orang beriman, min hijrin, dari satu lubang, marota ini dua kali. Tidak melakukan kesalahan untuk yang kedua kali. Kalau yang pertama kali ya mungkin baru belajar kan gitu kan. Iya rek, dihapusi. Nanti lain kali ya jangan ditipu lagi. Ya. Babul wukufi, utawi babnya berhenti, indah subuhat, di sisi subuhat. Subuhat itu kalau dibilang halal kayaknya haram, kalau dibilang haram kok kayaknya halal. Nah, itu disebut subuhat. Hadasana Amru bin Rafi', hadasana
Abdullah ibnul Mubarak an Zakaria ibni Abi Zaidah anis Sa'bi Qala berkata Sa'bi, Sami itu mendengar aku an Nu'mana ibn Basir pada Nu'man bin Basir Yakulu berkata dia Nu'man alal mimbari di atas mimbar. Wa ahwa dan menyondongkan dia Nu'man bi isba'aihi pada dua jarinya Nu'man ila udunaihi pada dua telinganya. Ini jadi nunjuk telinganya. Sami itu mendengar aku Nu'man Rasulullah pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Al halalu utawi yang halal iku bayinun jelas. Wal haramu dan utawi yang haram iku bayinun jelas. Ya, yang halal itu jelas. Contohnya roti, buah-buahan, minyak zaitun, madu, susu, dan lain-lain, daging, telur, itu. Jadi jelas halalnya. Wal haramu bayin, ya, yang haram itu juga jelas, ya, seperti khomer, daging celeng, bangke, kencing, ya, darah, dibikin apa itu? Darah itu disembelih, sapinya disembelih atau kambingnya ditadai wadah, dibiarkan menggumpal terus digoreng. Nah, itu termasuk zina, bohong, gibah, adu domba, dan lain-lain itu jelas, ya. Wa bainahuma dan iku antara keduanya halal dan haram mustabihat hal-hal yang serupa. Hal-hal yang serupa. Jadi tidak jelas halalnya juga tidak jelas haramnya. Layak lamuha tidak mengetahui pada mustabihat sopo kasirun kebanyakan minanas dari manusia. Jadi tidak banyak orang yang bisa mengidentifikasi ini. Ya, kalau kebanyakan manusia ya diawur aja, kan. Kalau orang alim betul ya, dia bisa itu mengidentifikasi. Paman maka barang siapa itako yang menjaga diri dia, asubuhat pada hal-hal yang subuhat, ya, serupa. Istabro'a maka membersihkan dia, lidinihi pada agamanya, wa irdihi dan kehormatannya. Dia ya membersihkan agamanya, dia membersihkan kehormatannya. Bagaimanapun kalau sampai mengkonsumsi yang haram itu kan kehormatannya jatuh. Long subhat aja dia tinggalkan, apalagi yang haram, berarti dia menjaga kehormatannya, dia menjaga agamanya. Waman dan siapapun wako'a yang jatuh diaman fi subuhat di hal-hal yang subuhat. Wako'a maka jatuh diaman fil haram di dalam keharaman. Nah, orang kalau sembrono di dalam hal-hal yang subuhat, nanti lama kelamaan dia akan yaitu terjerumus dalam keharaman. Dia akan terjerumus dalam keharaman. Karoi seperti orang yang menggembala, haulal khima di sekitarnya daerah larangan. Yusiku hampir dia anyar ta'a jika menggembala dia pihi di dalam daerah larangan. Jadi ada daerah larangan di sini misalnya, ya, di sini, ya. Nah dia gembalanya itu di pinggir-pinggir gini. Nah nanti lama-lama kambingnya ya masuk ke daerah larangan itu.
Jadi kita dan hawa nafsu kita itu seperti penggembala dan kambing. Kitanya penggembala, hawa nafsu kita itu kambingnya. Ya, jagalah kambing kita masing-masing. Nah, jangan sampai nerjang yang subuhat karena nanti akan nerjang yang haram. Ya. Ala ingatlah wa inna likulli malikin, dan sesungguhnya iku bagi setiap raja opo khima, daerah larangan. Setiap raja itu pasti punya daerah larangan. Artinya raja itu akan punya istana, ya, dan ada tempat-tempat yang harus steril. Tidak boleh ada orang masuk sembarangan, ya. Kan ada pengawalnya, pengawal pos 1, pos 2, pos 3 kan gitu kan. Ya, itu. Setiap raja itu pasti punya daerah larangan yang enggak boleh dimasuki sembarangan orang. Ala ingatlah wa inna himallah, dan sesungguhnya daerah larangannya Allah. Nah, Allah itu kan juga raja. Iku maharimuhu, keharomannya Allah. Ya, Allah kalau mengharamkan, yaitu memang kita itu tidak boleh nerjang. Ya, kalau nerjang bisa dipenggal betul sama rajanya kan gitu kan. Ada sanksi, dipenjara atau dipenggal atau diapakan kan gitu. Jadi keharaman Allah itu diibaratkan yaitu daerah larangannya Allah. Kita tidak boleh masuk di situ. Ya sudah. Kita jaga kambing kita masing-masing. Allah ingatlah wa inna, dan sesungguhnya fil jasati iku di dalam jasad opo mudghah, segumpal daging. Idza soluhat, ketika baik apa mudghah, soluha maka baik opo al jasad kuluhu, seluruhnya jasad. Nah ini rahasia kesehatan nih. Gumpal daging itu jantung yang memompa darah itu. Wa idza fasadat, dan ketika rusak apa mudghah, fasada maka rusak apa al jasadu, jasad kuluhu, seluruhnya. Wis penyakitnya macam-macam gitu. Minum dikit kakinya bengkak, ya kan? Jantungnya tidak berfungsi normal soalnya. Ya, makan tidak bisa banyak, ya kan? Minum tidak bisa banyak, badannya pucat. Kan? Ala ingatlah wahya utawi mudghah iku al-qalbu. Al-qalbu itu hati atau perasaan. Perasaan itu ya kadang seneng, kadang sedih, kadang males, kadang semangat, kadang apa? Ya yaitu. Itu nanti mempengaruhi jantung. Jadi dari sisi jasad itu adalah jantung, dari sisi kejiwaan namanya adalah qalbu.